Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum ayuhat talabah? Alhamdulillah khair. Tayyib, fi hadal yawm nastamir ta'allumana fima yata'allaq adil balaghah wa kadhalika al balaghah wal fasahah. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait masalah ruang lingkup daripada mata kuliah balaghah. Dalam pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama, sudah saya paparkan semuanya terkait masalah pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas dalam mata kuliah Al-Balaghah. Dalam pertemuan kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu Al-Fasahah wal-Balaghah. Wa fi hadzal yawm nata'allam 'anil fasahah wal-Balaghah. Tayyib, baik. Yang pertama adalah tentang Al-Fasahah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tulab al-ahibba, al-awwal yakni al-fasahah. Man minkum ya'rif al-ma'na al-fasahah? Tayyib, al-fasahah. Al-fasahah hunaka al-ma'na lughatan wa istilahan. Awalan lughatan. Al-fasahah lughatan hiya tunbi'u 'anil bayan wadh-dhuhur. Jadi yang namanya fasahah itu adalah menunjukkan akan adanya kejelasan. Jadi kalau secara bahasa itu jelas. Paling mudah itu yang namanya fasahah itu adalah jelas. Jadi apapun yang jelas itulah fasahah. Baik ucapannya, tulisannya, ya. Terkadang itu ada orang, ya, yang merasa dirinya sudah fasih, sudah jelas, ya. Dia bilang bahwa perkataan saya ini sudah jelas, sudah fasih, padahal orangnya sendiri belum jelas. Contohnya misal, ya, kalian ini ada yang jomblo nggak? Ya, kalau ada yang jomblo itu berarti belum jelas juga. Nah, itu jomblo itu belum fasahah, itu belum jelas, ya. Masih milik bersama itu, ya. Kalau bahasa kampus, ya. Oke. Jadi yang namanya fasahah itu adalah kejelasan, ya, menunjukkan akan adanya kejelasan. Contohnya kalau dalam kitab afsaha as-sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa dhahara kalamuhu. Jadi contoh di sini adalah afsaha, sudah jelas, sudah terang. Siapa as-sabiyyu? Anak atau anak laki-laki atau anak pada umumnya. Fi mantiqihi, dalam mengucapkannya. Idza bana, ketika dia sudah benar-benar jelas. Sudah jelas, sudah terang. Wa dhahara kalamuhu, yaitu jelas perkataannya. Jadi kalau ada batasannya ini, kejelasan kalau dalam kitab ini diterangkan bahwasanya contoh daripada fasahah itu adalah contohnya sangat sederhana. Ketika ada seorang anak atau anak kecil sudah jelas perkataannya, misal dalam usia 3 tahun atau 2 tahun, dia sudah bisa mengatakan ummi atau ibu atau abi atau bapak atau kakek. Nah, ucapan jelas itu sudah bisa dikatakan fasahah, ya. Jadi nggak usah menunggu balik, ya. Biasanya ada orang juga mengatakan, oh, ini belum balik, ini belum jelas. Sudah jelas, ya. Jadi ternyata ada juga orang yang belum balik tapi sudah jelas. Contohnya apa? Ya tadi ada anak masih usia 3 tahun, ya, tapi dia sudah bisa mengucapkan dengan jelas. Yang dia ucapkan pertama kali adalah ibu, ya, yang mungkin karena bersama terus dengan ibunya. Nah, perkataan ibu ini dikatakan fasahah, ya. Jadi jelas bahwasanya fasahah itu menunjukkan akan adanya kejelasan dalam perkataan. Ya, bisa juga nanti kejelasan dalam tulisan, ya. Misal ada tulisan, ya, kita membuat tulisan itu bisa dibaca dengan jelas, maka tulisan itu dinamakan fasahah. Kemudian secara istilah yang namanya fasahah itu adalah apa? Wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Jadi ada sifat yang bisa ditemukan pada suatu kata, kalam, ya, pembicaraan, perkataan atau susunan kata, wal mutakallim, dan orang yang berbicara, ya.
Jadi ternyata fashohah di sini bukan hanya satu kata saja, bukan hanya dia bisa mengucapkan ibu saja, tapi ada lagi pembicaraannya, perkataannya, apa yang dia ucapkan. Terkadang ada orang yang udah bicara, ya, susunan katanya itu rancau. Nah, itu belum bisa dikatakan fashohah, karena harus susunan katanya bagus, ya, dan harus nyambung juga nanti kalau ada pembahasan selanjutnya. Kemudian wal mutakallim, dan orangnya juga jelas, ya, apa yang dia ucapkan, ya, sama siapapun itu jelas, ya. Jadi yang namanya fashohah secara istilah itu adalah sifat yang bisa ditemukan pada suatu kata atau kalam atau juga mutakallim. Oke. Selanjutnya adalah syarat-syarat fashahatul kalimah atau syurutu fashahatil kalimah. Jadi ternyata ada syarat agar kata, suatu kata itu dikatakan jelas, dikatakan terang. Yang pertama adalah salamatuha, terhindar, selamat, terbebas. Bahasanya terserah kalian. Salamatuha min tanafuril huruf. Yang pertama adalah terhindar dari tanafuril huruf. Yang kedua, terhindar dari mukhalafatul qiyas. Dan yang ketiga adalah terhindar dari al-gharabah. Yang pertama adalah tanafurul huruf. Apa itu tanafurul huruf? Ya, tanafurul huruf kalau dalam kitab diterangkan bahwasanya yang dinamakan tanafurul huruf itu adalah wasfun fil kalimah yujibu siqalaha 'alal lisan wa usran nutqi biha. Sifat yang bisa ditemukan pada suatu kata yang menyebabkan kata itu berat dan sulit untuk diucapkan. Jadi satu kata, tapi kata ini sulit diucapkan. Ya, kalau dalam bahasa Arab atau istilah bahasa Arab itu ada, ya, ada kata yang sulit diucapkan. Contohnya adalah lafadz atau kata kalimah az-zashu. Az-zashu. Jadi orang Arab itu sulit mengatakan az-zashu, sehingga kalimah atau kata az-zashu ini masuk dalam kategori kata yang belum fasihah atau fasohah, yang enggak jelas. Karena ketika diucapkan itu sulit dan sukar. Nah, kenapa sukar? Karena tadi ada huruf yang hampir sifatil hurufnya, sifat-sifat hurufnya hampir sama antara huruf za dan shin. Jadi orang Arab itu sulit untuk mengucapkan, ya. Al-zashu. Ada lagi kata al-hu, ya. Al-hu, ya, ha dulu. Al-hu. Nah, itu kan sulit antara ha bertemu dengan ain. Ya, itu sulit untuk mengucapkan al-hu. Nah, itu sulit. Ya. Ini kalau diartikan ya salah satu jenis tumbuhan yang ada di Arab sana, ya. Nanti kalau siapa tahu sekali-kali kalian semua bisa naik haji atau umroh, nanti silakan dicek, ya. Nanti tanya sama orang Arab sana, apakah mereka tahu nggak dengan istilah ini, ya, istilah-istilah yang ada dalam balaghah ini. Nah, apakah al-hu ini, al-hu ini ada apa tidak? Ya, ini termasuk kata yang nggak fashohah, ya, yang nggak jelas. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada juga orang yang nggak bisa mengucapkan kata R atau huruf R, ya, pasar saja mengucapkan pasal. Nah, jadi itu ya kalau menurut saya ya tanafur juga itu bagi orang yang tidak bisa. Jadi ternyata di bahasa Indonesia itu ada, ya, jadi ada kata-kata atau suatu kata yang pada dasarnya umumnya orang itu mengatakan ini nggak tanafur, ini nggak sulit diucapkan. Pasar bisa, tapi terkadang ada juga ada orang yang ketika mengucapkan R saja sulit. Di daerah saya itu ada juga itu. Ketika mengucapkan belakangan N, ya, itu diganti dengan eng, ya. Contohnya apa? Contohnya dia mengucapkan kata sa'dun, ya, itu diganti menjadi sa'dung. Itu tanafur bagi itu, ya, bagi dia itu tanafur, tapi pada umumnya orang itu tidak, ya. Jadi kita melihat harusnya dari segi keumuman orang, ya. Pasar kan orang biasa, atau kampus atau apa, ya, atau yang belakangan R itu kan hanya orang-orang tertentu yang tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya
adalah mukhalafatul qiyas. Tadi harus terhindar dari mukhalafatul qiyas. Apa itu mukhalafatul qiyas? Mukhalafatul qiyas adalah qaulul kalimah ghairu jariyah 'alal qaunun as-sarfi. Yaitu kata yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah ilmu shorof. Ya, jadi ternyata ada juga ternyata ini biasanya di kalangan penyair ya, karena dalam mata kuliah balaghah ini biasanya kita sering nantinya akan berjumpa dengan qaulul mutanabbi ya, jadi qaul para penyair ya. Jadi penyair itu biasanya dengan seenaknya ya menulis kata apa maunya dia, dan dia tidak beraturan. Kata itu menyalahi aturan kaidah bahasa Arab, atau kalau dalam mukhalafatul qiyas berarti dalam kaidah ilmu shorof ya. Contohnya apa? Ada suatu syair nih. Fa in yaku ba'dun nasi sayfan li daulah fa fin nas buqatun laha wa tabul. Nah, dalam syair ini penyair menulis kalimah buqatun, padahal ya dalam aturan ilmu shorof itu ada aturan jamak ya, ada jamak qillah, ada jamak kasrah ya. Mungkin mahasiswa semuanya sudah pernah ya dulu di semester 3 atau semester 4 ya, nah, kan sudah pernah mengambil mata kuliah shorof ya. Itu kalian sudah mengenal jamak qillah itu wazannya itu apa saja ya, jamak kasrah itu wazannya apa saja. Nah, ini masuk dalam kategori lil qillah ya. Nah, jamak lil qillah ya, qillah itu ada wazannya sendiri, yaitu mengikuti wazan af'alun ya. Nah, jadi buqat di sini nggak mengikuti aturan daripada ilmu shorof ya. Aturannya bagaimana? Asalnya adalah bukun ya, bukun mengikuti wazan af'al menjadi abwaqun ya. Begitu juga babun, abwabun, sama ya. Nah, ini penyair mengatakan buqat. Berarti buqat ini kalimah atau kata yang tidak bisa dikatakan fasohah atau fasih. Jadi nggak jelas ya, karena nggak mengikuti kaidah. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin nggak ada ya. Karena apa? Di bahasa Indonesia itu nggak ada istilah jamak plural, itu kan nggak ada aturan. Kalau misal ya ada banyak pintu, ya udah diartikan banyak pintu atau beberapa pintu. Tapi kalau di bahasa Arab ya, mungkin bahasa Inggris juga ada ya. Di bahasa Arab itu ada aturannya ya. Nggak cukup mengatakan banyak pintu, tapi secara tulisannya juga harus mengikuti kaidah babun abwabun. Jadi nggak asal-asalan. Babun dibuat sendiri menjadi apa? Baubun atau apa itu ya. Jadi nggak boleh. Itu nggak fasohah, nggak jelas ya. Makanya kalau kita sudah belajar balaghah, belajar fasohah, maka kita juga harus bisa menerapkan ya, ketika kita akan menulis sebuah karangan, menulis syair, menulis apapun ya, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu shorof yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah terhindar dari al-gharabah. Al-gharabah itu asing ya, atau kata yang tidak jelas maknanya, jarang digunakan oleh orang-orang Arab ya. Ini mungkin digunakan lagi sama qaulul mutanabbi, sama penyair ya. Ini penyair ini ya, jadi bahasanya itu kadang menggunakan bahasa-bahasa yang sudah tidak digunakan ya. Mungkin orang Arab kalau ditanya sekarang itu nggak tahu ya. Contohnya apa ya? Contohnya ini adalah malakum takakakum ya, takakakum alayya katakakuikum ala di jinnah ifronkiu anni ya. Jadi di sini ada kalimah atau kata takakakum ya. Kalau kita tanya sama orang Arab nggak tahu, kecuali orang Arab itu belajar balaghah ya, itu tahu itu. Oh, takakakum itu artinya apa? Artinya adalah ijtama'a, berkumpul ya. Malakum takakakum bermakna ijtama'a. Ada lagi ifronkiu. Ifronkiu itu apa? Kalau kita tanyakan nggak tahu juga bagi orang Arab yang tidak belajar balaghah ya. Karena ini sudah mungkin sudah nggak dipakai lagi bahasa ini, aneh karena bagi orang Arab ya. Nah, ifronki itu apa maknanya? Insorifu ya, itu adalah selesai atau pergi ya. Di sini kan ifronkiu ani ya,
istilahnya bahasanya bubar, ya kan, pergilah. Nah, pergilah kalian dariku, ya. Ifrangi'u bermakna insorifu, ifrongkoa insorofa, ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya kalimah atau kata dikatakan fasohah, dikatakan jelas apabila terhindar dari 3 unsur. Pertama adalah tanafurul huruf, yaitu kata yang sukar diucapkan. Yang kedua mukhalafatul qiyas, kata yang tidak sesuai dengan aturan ilmu shorof. Dan yang ketiga ada al-gharabah, kata asing atau yang jarang digunakan oleh orang Arab. Ayyuhat talabah al-ahibba. Kemudian yang kedua adalah fasahatul kalam. Kalau yang pertama tadi fasahatul kalimah, sekarang fasahatul kalam. Bukan kejelasan kata per kata, tapi ini udah kejelasan dalam susunan kata atau dalam pembicaraan, dalam perkataan. Perkataannya ini jelas atau tidak. Biasanya kita kan menjumpai, kadang kita ngobrol sama kawan, obrolan kamu itu nggak jelas, ya. Karena apa? Ya susunan katanya nggak jelas. Nah, ternyata di dalam ilmu balaghah itu ada, ya, dijelaskan tentang fasahatul kalam, kejelasan omongan, kejelasan perkataan, kejelasan susunan beberapa kata. Lah, bisa dikatakan fasahatul kalam itu apabila terhindar dari apa? Yang pertama adalah tanafurul kalimat mujtami'atan. Yang kedua, terhindar dari dha'fut ta'lif, dan yang ketiga adalah terhindar dari at-ta'kid. Ayyuhat talabah al-ahibba, tanafurul kalimah, tanafurul kalimat mujtami'atan. Apa maksudnya? Nah, tanafur tadi kan sulit diucapkan, ya, karena rumit tadi, sukar diucapkan. Ya, kalau dalam pembahasan kalam bukan satu perkatanya, tapi ketika kumpulnya beberapa kata yang mirip, ya, meskipun kadang satu kata ini kalau kita ucapkan nggak sulit, ya, nggak tanafur, tapi ketika berjumpa dengan kata yang lain yang pengucapannya terkadang itu sama, ya, hampir sama, ya, hurufnya hampir sama, bahkan hurufnya sama diulang, itu sehingga ketika diucapkan sampai 3 kali dengan cepat itu akan terasa sulit. Itu makanya namanya tanafurul kalimat mujtami'atan. Jadi ketidaksesuaiannya beberapa kata karena berkumpulnya beberapa kata yang hampir sama sehingga menjadi sulit dan sukar diucapkan. Contohnya masalan, ya, fi raf'i arsy syar'i misluka yashra wa laisa qurba qabri harbi qabrun. Ya. Jadi kalau ini dibaca cepat itu nggak bisa itu. Walaysa qurba qabri harbi qabru laisa qubraku. Nah, itu hampir akhirnya sulit, ya, antara qaf dengan ro ba. Nah, kemudian ada qabro lagi, ada harbi lagi. Nah, sering diulang-ulang ro ba, ada qaf lagi. Nah, itu kata yang diulang-ulang yang hampir sama pengucapannya. Nah, itu tidak bisa dikatakan fasahatul kalam. Kalau di Indonesia ada nggak? Ada, ya. Contoh aja kita mengucapkan 1 sate 7 tusuk. Nah, coba, ya, dipraktekkan cepat. Ya, itu pasti sulit. 1 sate 7 tusuk, 1. Nah, itu hampir sama itu. Tapi kalau kita mengucapkan satu kata per kata itu mudah, nggak tanafur, ya. 1 bisa, sate bisa, 7 bisa, tusuk bisa. Tapi ketika digabungkan kita baca cepat 1 sate 7 tusuk, 1 sate 1 tusuk, ya nggak bisa, ya. Makanya nggak dinamakan fasahatul kalam. Makanya orang yang sudah fasahatul kalam pembicaraannya pasti akan tertata, ya. Kata-kata yang mirip dalam pengucapannya biasanya akan dihindari, ya, biar nggak terjadi tanafurul kalimat mujtami'atan, ya. Jadi nggak ngumpul kata-kata yang hampir mirip. Kemudian yang kedua terhindar dari dha'fut ta'lif, lemahnya susunan. Maksudnya bagaimana? Qaunul kalam ghaira jarin 'alal qanun an-nahwiyyi al-masyhuri. Ya. Nah, maksudnya bagaimana dha'fut ta'lif ini? Bahwasanya perkataan atau susunan kata ini tidak mengikuti kaedah ilmu nahwu yang masyhur, yang populer, ya. Yang populer contohnya apa? Ya Jurumiyah, ya Emriti, ya Alfiyah dan lain sebagainya.
Nah, itu dia nggak mengikuti kaidah. Kalau yang kalimah tadi tidak mengikuti kaidah ilmu shorof, tapi ketika dalam pembicaraan susunan kata tidak mengikuti kaidah aturan ilmu nahwu. Contohnya bagaimana? Nah, ini yang sering ini, ya. Contohnya kalau dalam sederhana, biasanya kalau kita sering menjumpai nih, ya, orang yang doa itu biasanya kan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kemudian ada kata-kata di sini wa ala alihi wa ashabihi, ditambah lagi rasulillahi ajmain. Itu dha'fu ta'lif, ya. Kenapa? Ya karena Rasulillah itu ada wa ashabihi, ada dhamir di situ, kembali kemana dhamirnya? Marjeknya kembali ke Rasulullah. Lah Rasulullah nggak boleh diletakkan setelah di dhamir, karena wa ashabihi dan para sahabatnya. Padahal nyanya kembali kepada Rasulullah, tapi di situ Rasulullah dimunculkan lagi. Nah, yang benar bagaimana? Wa ashabi Rasulillahi ajmain. Kalau nggak mau pakai Rasulillah, wa ashabihi ajmain cukup. Ya, itu nanti bisa kalian cek, ya. Jadi mungkin kalau ada dari mungkin kawan-kawan kalian, ya, atau di daerah kalian menjumpai masih doa wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah, lah itu kurang tepat, nggak fasohah kalamnya, ya. Yang tepat adalah wa ashabihi ajmain atau wa ashabi Rasulillahi ajmain. Contoh dalam bahasa Arab yang lain adalah sederhananya nasoro akhuhu Zaidan. Nah, ini dha'fu ta'lif juga, susunannya lemah. Kenapa lemah? Nggak mengikuti aturan. Yang mana harus didahulukan, yang mana harus diakhirkan, ya. Contoh nasoro, telah menolong. Siapa? Akhuhu, saudaranya. Nya siapa? Nggak jelas. Harusnya apa? Nya ini kembali ke sebelumnya. Lah sebelumnya di sini nggak diterangkan, nggak ditulis, malah disebutkan setelahnya. Nasoro akhuhu Zaidan. Nah, ini secara meskipun terkadang kita sudah paham maksudnya. Oh, ini setelah menolong siapa? Saudaranya. Oh, yang menolong itu saudaranya Zaid. Kalau kita udah tahu, tapi secara nahunya, gramatikanya ini lemah, ya kan? Karena hu-nya ini dimunculkan terlebih dahulu, ya, kemudian baru Zaidan. Nah, ini lemah dalam susunan, ya. Nah, ini perhatikan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga dari fasahatul kalam, terhindar dari at-ta'kid. Ya, ta'kid itu ruwet, ya, nggak jelas maknanya. Ya, kalam yang tidak jelas dalam menunjukkan makna yang dikehendaki. Nah, dalam pembahasan ta'kid ini ada dua, ada ta'kid lafzi, ada maknawi. Kalau lafzi tadi, ya, nah, ada yang harusnya didahulukan, diakhirkan, yang harusnya diakhirkan, didahulukan, ya. Nah, dhamir yang harusnya manakala maf'ulnya, nah, dhamirnya itu kadang harus diletakkan di akhir atau bagaimana, kemudian diawalkan, ya, itu terkadang tidak pas dalam segi lafadznya, rancau, ya kan, ruwet, ya kan bahasa saya. Kemudian ada juga, ya, takkid, ya, ketidakjelasan yang dikehendaki ini secara maknawi. Dia menggunakan susunan kata ini dengan menggunakan majas, ya kan, dengan bahasa kiasan atau kinayah. Nah, akan tapi bahasa yang digunakan tidak pas. Contohnya apa? Nasyara al-maliku al-sinatahu fil Madinah. Nasyara telah menyebarkan. Siapa al-maliku? Raja. Al-sinatahu pada mulut-mulutnya atau lisan-lisannya, lidah-lidahnya. Fil Madinati, di dalam kota atau di kota. Itu nggak pas, ya. Yang pas itu bagaimana? Nasyara al-maliku uyunahu, ya, mata-matanya. Dia yang raja itu menyebarkan siapa? Menyebarkan para mata-matanya, atau istilah jasus lah, ya, mata-mata di kota-kota tersebut atau di kota itu, ya. Jadi penggunaan al-sinatah meskipun mau digaya bahasa majas atau kinayahnya itu nggak tepat, ya. Jadi penggunaan diksi pilihan katanya itu harus tepat. Kemudian yang terakhir, fasahah yang terakhir adalah fasahatul mutakallim, ya. Harus kejelasan orangnya ini yang jelas, ya. Apa itu fasahatul mutakallim? Malakatun yuktadaru biha ala ta'bir anil maksud bi kalamin fasih fi ayyi ghardin kana, yaitu talenta yang dimiliki orang yang berbicara sehingga mampu mengungkapkan segala makna yang dimaksud dengan kalam yang fasih. Dia ngobrol, orang itu ngobrol sama siapapun itu jelas.
orang yang mendengarkan itu oh jelas itu perkataannya, nggak tanafur lagi, nggak ribet lagi, nggak susunan katanya nggak lemah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, baik itu kaidah nahwu maupun kaidah shorof. Ayuhat talabah al-ahibba. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke pembahasan al-balaghah. Balaghah ya, kalau tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah belajar tentang fasahah, tentang kejelasan ya. Sekarang adalah balaghah ya. Orang namanya baligh ya. Baligh itu bisa sampai, orang yang sudah sampai ya. Secara bahasa atau etimologi yang namanya balaghah itu adalah al-wusul wal intiha, yaitu sampai. Contohnya balagha Ja'far muradahu idza wasala ilaih. Jadi Ja'far telah sampai ya, maksudnya telah sampai bagaimana? Telah sampai pada yang ia tujui atau yang ia kehendaki. Dia mau kemana ini? Misal Ja'far ini mau ke kampus, dia sudah sampai ke kampus ya. Jangan bilang sudah balaghah, sudah sampai, sudah intiha, sudah wusul, tapi ketika mau berangkat ke kampus ternyata masih mampir warung ya. Nanti belum dikatakan balaghah dan orangnya belum dikatakan baligh ya. Kemudian secara istilah adalah wasfan lil kalam wal mutakallim ya. Jadi sifat yang bisa didapatkan atau ditemukan pada kalam atau pembicaraan, dan kedua pada orang yang berbicara. Min anwa'il balaghah, di antara macam-macam balaghah ada dua ya, ada balaghatul kalam, ada balaghatul mutakallim. Jadi sampainya pembicaraan. Maksudnya sampainya pembicaraan itu bagaimana bisanya atau gimana caranya pembicaraan, perkataan seseorang itu bisa sampai ketika mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fassahatihi, ketika jelas dan sesuai dengan muqtadal hal. Muqtadal hal itu apa? Ya situasi dan kondisinya. Dia mau ngobrol tentang politik, misalnya pembicaraannya nyambung tentang politik dan jelas. Dia mau ngobrol nyambung misalnya tentang sama anak-anak, ya nyambung jelas ya, dan obrolannya itu sampai sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada. Dia mau memuji sama siapapun ya harus sesuai juga dengan yang ia puji. Kemudian yang terakhir balaghatul mutakallim ya. Balaghatul mutakallim itu apa? Ya tadi bahwasanya ada talenta ya dari mutakallim, ketika dia mau mengekspresikan sesuatu yang dia kehendaki itu nyampe, sudah jelas nyampe. Kalau fasahah cuma jelas ya, tapi belum tentu sampai, tapi jelas saja. Tapi kalau yang namanya balaghatul mutakallim, orangnya sudah jelas dan sampai ya, maka derajat yang tertinggi ini adalah balaghatul mutakallim ya. Jadi kalau dalam fasahah tadi cuma ada 3, fasahatul kalimah, fasahatul kalam, fasahatul mutakallim. Kalau balaghah ada 2, balaghatul kalam wa balaghatul mutakallim. Jadi balaghatul kalimah itu tidak ada ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah kita pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda tentunya terkait masalah ilmu balaghah atau ilmu balaghah. Wallahu waliyul taufiq ya. Hayya nakhtatim baramijana fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafani bihadzal kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.